Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Untuk memulai pelajaran fisika hari ini, mohon Marcel dibantu memimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, ini Bu Diah mau ngecek absen. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Zaki dan Nilnal. Kenapa? Sakit. Kita doakan bersama-sama ya. Semoga Zaki dan Nilnal segera cepat sembuh, bisa kembali belajar bersama dengan kita semua. Amin. Nah, untuk pelajaran hari ini, sebelumnya kita akan belajar hukum Pascal ya. Nah, untuk pertemuan hari ini materinya hukum Archimedes. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran model problem based learning dengan metode eksperimen, peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pembelajaran model problem based learning, peserta didik mampu menyimpulkan konsep prinsip hukum Archimedes. Dan yang ketiga, dengan metode eksperimen, peserta didik mampu melakukan percobaan terapung, melayang, dan tenggelam. Selanjutnya, untuk peta konsep materi yang kita pelajari hari ini, masih di materi fluida statis ya, ada hukum Archimedes, kemudian nanti pelajaran selanjutnya ada kegiatan praktikum terapung, melayang, dan tenggelam, dan yang terakhir nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat bersama, di awalnya ini posisinya terapung ya. Nah, awalnya terapung, kemudian ketika diberi gaya ditekan, posisinya pindah di bawah, jadi tenggelam. Nah, ketika gayanya kita hilangkan kembali, posisinya kembali terapung. Nah, kira-kira kenapa kok bisa berubah posisinya? Karena ada gaya tekanan. Iya. Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut melalui percobaan. Nah, selanjutnya hukum Archimedes. Nah, ini bunyinya, benda yang tenggelam seluruhnya atau sebagian dalam suatu fluida diangkat ke atas oleh sebuah gaya yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, besarnya gaya Archimedes ini rumusnya gaya Archimedes rho C kali G kali V BC. Nah, FA ini gaya Archimedes. Rho ini apa? Massa jenis ya. Massa jenis zat cair ya. Kemudian G-nya percepatan gravitasi. Nah, VBC volume benda yang tercelup. Jadi ketika ada benda seperti ini, ini permukaan airnya. Nah, bendanya seperti ini misalkan. Nah, posisinya terapung sebagian. Jadi ada yang di atas permukaan air, ada yang di bawah permukaan air. Nah, yang kita pakai nantinya itu volume benda yang tercelup, berarti yang berada di bawah apa? Permukaan air. Nah, seperti ini volume benda yang tercelup. Nah, selanjutnya untuk berat semu. Jadi ketika ada benda ditimbang di udara dan di dalam zat cair, berat satuannya apa? Berat Newton. Iya, kalau massa kilogram. Berapa ini? Yang satuan Newton. Nah, berapa ini? 2,2. Ini 1. Di bawahnya 1 ada berapa garis? 2. Setiap garisnya tadi berapa? 0,2. Berarti kalau garisnya 2 0,4. Berarti 1,4. 1,4.
Coba kalau dimasukkan ke air. Nah, ditimbang. Yang satuannya Newton. Berapa ini? Mana satu? Tidak kelihatan. Nah, 1,2. Ya. 1,2. Sama caranya. Berarti untuk menghitung gaya Archimedesnya, kelihatan enggak tulisannya? Nah, untuk yang kedua tadi berat di udara berapa? 1,4. Berat di dalam zat cair? 1,2. Berarti gaya Archimedesnya bisa kita hitung. 1,4 dikurangi 0,2 Newton. Bisa semua ya kalau ada soal seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini ketika benda dimasukkan ke dalam zat cair akan ada 3 jenis keadaan benda: terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, kita lihat dulu untuk yang terapung. Benda ada, nah itu di permukaan, di atas permukaan zat cair ya, tapi sebenarnya juga ada sebagian yang ada di bawah permukaan zat cair. Nah, itu terapung. Nah, besarnya gaya Archimedesnya sama dengan gaya beratnya. Kemudian untuk yang melayang ini juga sama, karena keadaan 3 benda ini kan diam, berarti resultan gayanya sama dengan 0, sehingga besar gaya Archimedes sama dengan gaya beratnya. Kemudian yang ketiga untuk keadaan benda tenggelam. Nah, jadi karena berada di dasar ya, ada gaya Archimedes, kemudian ada gaya berat dan ada gaya normal. Sehingga untuk persamaan gaya Archimedesnya ini kurang dari gaya beratnya. Plastisisi bisa tenggelam karena tidak terdapat rongga pada bentuk plastisisi
selam bisa terapung, melayang, tenggelam? Nah, pada kapal selam ada apa? Rongga, ya, rongga udara yang diisi dengan zat pengapung supaya bisa terapung. Zatnya apa? Udara. Berarti ketika rongga udaranya kosong, kapalnya bisa terapung. Nah, ketika rongga udaranya diisi apa ini berarti supaya mampu tenggelam? Air apa? Iya, air laut. Jadi di dalam kapal selam itu ada rongga udara yang mampu diisi air laut untuk menentukan dia posisinya mau melayang, terapung atau tenggelam, seperti itu. Sama juga ini tadi. Nah, pada saat posisinya terapung kan ada bagian tutup spidol yang ada di atas permukaan air. Berarti ketika di atas permukaan air ini tutup spidolnya ada yang terisi udara, ya, sehingga tutup spidol mampu terapung. Nah, ketika saya berikan tekanan, nah tekanan airnya bertambah ya. Nah, menyebabkan rongga di dalam tutup spidol ini penuh dengan air ya, sehingga mampu tenggelam. Ini ada juga beberapa contoh penerapan. Kita lihat penerapan hukum Archimedes. Nah, sekarang waktunya mengerjakan soal. Soalnya tadi sudah dikirim Budia ke grup, silahkan dibuka di grup kelas. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah ya? Sudah. Ya, kita review kembali kegiatan hari ini. Kita belajar fisika materi hukum Archimedes. Kita belajar apa saja hari ini? Kegiatan kita apa tadi? Praktikum, ya. Praktikum mengamati benda terapung, melayang dan tenggelam. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan benda bisa terapung, melayang dan tenggelam apa saja? Jenis benda. Terus yang kedua? Apa? Zat pengapung berupa udara ya tadi ya. Kemudian yang ketiga ada zat penenggelam berupa air. Kemudian yang keempat, bentuk benda juga mempengaruhi. Kemudian ada lagi jenis ya cair. Kemudian apalagi selain kegiatan praktikum terapung, tenggelam, melayang, apalagi? Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa saja tadi? Kapal laut, kapal selam, kemudian balon udara, jembatan, ponton, ada lagi? Ikan, iya ikan. Hidrometer, ya. Perasaan kalian mengikuti kegiatan ini, bagaimana penilaiannya? Seru. Terus? Senang atau senang sekali? Senang sekali. Coba Budia dikirimi emot yang menunjukkan kalau senang sekali. Di WA ya, di grup ya. Sudah? Ya, ini sampai di penutup kegiatan kita untuk belajar fisika hari ini. Nah, Budia ingatkan kembali untuk laporan dikerjakan di rumah dengan batas waktu maksimal 1 minggu dari kegiatan hari ini. Kemudian untuk materi hukum Archimedes ini kan di ujung materi fluidostatis, berarti pertemuan selanjutnya kita ulangan. Ya, ingat-ingat ya. Nah, kemudian untuk
untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.